California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beach girls. I'm feeling like a Cali girl. 1, 2, 3. Welcome to podcast. Oke. Apa kabar teman-teman? Balik lagi bersama saya Jani. Bersama saya Lutfi. Dalam salah satu segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu podcast. Apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk orang-orang dengan bipolar? Nah, di Sehat Mental ID ini ada beberapa tips yang dikasih buat apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang dengan bipolar. Yang pertama, bicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Menurut kamu gimana nih? Bicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Itu kayaknya butuh banget ya buat bicara sama orang yang dipercaya. Jadi dia nggak ragu juga gitu loh buat cerita. Iya, benar banget. Yang kedua nih, bertemu dengan sesama orang dengan bipolar akan membantu diri dalam mengeluarkan segala unek-unek. Jadi, buat teman-teman yang merasa dirinya bipolar itu bisa mencari teman lain yang juga dengan bipolar. Jadi, bisa lebih nyambung tuh kalau cerita tentang unek-uneknya. Oh iya, nih aku juga pernah nonton juga ya. Jadi katanya ya kalau misalkan orang bipolar ketemu sama orang bipolar itu dia merasa lebih tenang gitu loh. Oke. Jadi dia ngerasa dia nggak sendiri yang kayak gini gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita ketemu sama yang sesama bipolar ataupun sesama dengan mental health yang lain, itu merasa dirinya tenang aja gitu, walaupun orang bilang gue penyakitan atau apa gitu, tapi kayak dia ngerasa tenang aja gitu, gue nggak sendiri gitu. Mungkin dia kayak damai, kayak dapet temennya gitu ya. Ya benar, mungkin lebih ke sisi apa ya, tenangnya gitulah, dapat punya teman kayak gitu tuh. Iya benar. Lanjut nih, yang ketiga tadi yang harus dilakukan oleh orang dengan bipolar. Yang ketiga itu ada self management, seperti mengatur diri sendiri dengan cara membuat checklist, menetapkan aktivitas rutin yang harus dilakukan setiap hari, dan pastikan ODB mendapatkan tidur yang cukup. Nah, menurut kamu nih Lut, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita ketemu sama orang dengan bipolar? Misal nih, kita sebagai katakanlah kita sebagai orang tanpa bipolar, tapi kita bertemu dengan orang dengan bipolar. Menurut kamu apa nih yang harus kita lakukan? Kalau dari aku ya, kita kan sebagai orang yang non bipolar ya. Dan ini kan kita bicara Indonesia udah ngerti, udah nggak tabu lagi dengan masalah bipolar, mental health apa segala macam. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Kalau misalkan emang itu teman dekat banget ya, kayak kita sebisa mungkin ikut berpartisipasi dalam penyembuhannya ya, dalam mengontrol ataupun manajemen yang kayak tadi kan yang Jani sebutin kan, kayak manajemen self control kayak gitu-gitu kan, kita bisa ikut andil dalam hal itu loh gitu. Kayak misalkan kalau misalkan dia lagi sedih ataupun lagi depresi, itu kayak kita yang bantu dia buat buat seneng lah gitu, ngehibur lah gitu. Jangan sampai dia ada di fase maniak ataupun di fase depresi gitu loh, sebisa mungkin ya. Terus juga kalau misalkan iya bener tuh Lut. Bentar, tadi kan ada dua kutub tuh kan, mania sama depresi tuh kan. Nah, sebenarnya bipolar tuh ada satu fase lagi yang disebut dengan fase kayak dia tuh ada di antara gitu. Jadi itu normalnya orang bipolar gitu tuh. Jadi sebisa mungkin kita tetap ajak teman-teman kita yang bipolar tuh ada tetap di fase itu gitu. Fase biasa-biasa aja gitu. Jaga biar tetap di fase itu ya dia. Iya benar. Selain itu juga kalau emang benar-benar udah susah buat ditanganin, cara menangani gangguan bipolar yang lebih lanjut itu bisa dengan cara pengobatan medis dan terapi psikologis, kayak yang udah disebutin sama Lutfi sebelumnya. Jangan sampai kita bikin orang itu ya, kayak misalkan kamu tuh jangan sampai menyinggung lah, jangan sampai kita sebagai temennya aja nggak ngedukung gitu loh. Kayak misalkan
jangan sampai kitanya yang salah omong gitu loh kan. Iya. Kalau kayak gitu kan misalkan kita nggak tahu kan dia tiba-tiba lagi di fase mania, terus kita ngomong yang ini terus dia kan jadi mudah tersinggung kan gitu loh. Jadi Iya, jangan sampai kita harus mengerti apa yang sedang dia rasain gitu loh. Jangan sampai kita nyakitin ataupun nyinggung perasaannya gitu. Terus kalau misalkan bisa jangan sampai diungkit-ungkit ya. Misalkan kamu tuh bipolar loh. Jangan sampai kayak gitu loh, kayak orang normal biasa aja gitu. Nggak usah disebut-sebut ataupun diungkit-ungkit masalah itu gitu. Kalau bisa sebisa mungkin kita buat dia sama kayak kita aja, sama kayak orang normal biasa aja gitu. Iya, Nggak usah benar. gitu kita aman. Lebih berhati-hati, bisa dibilang aware juga, cuman kayak sebisa mungkin kita anggap dia biasa aja gitu ya. Iya betul, biasa aja, nggak usah dilebih-lebihin gitu. Oke. Apa lagi ya? Apalagi nih kira-kira yang lagi in di anak-anak muda, anak Oh iya. remaja nih. Ini apa tuh? Aduh aku lupa namanya apa ya. Oh iya. Kan gini ya. Mungkin tadi dari faktor-faktor. Oke. Mungkin kalau sekarang ya itu kan faktor lingkungan itu kayaknya sekarang lebih sedikit ya. Mungkin kan juga lingkungan sekarang tidak terlalu begitu andil ya. Mungkin sekarang yang begitu sangat andil di kehidupan manusia atau apalagi sekarang sedang pandemi kayak gini, kayaknya sosial media ya nggak sih? Sosial media kayaknya berpengaruh banget bagi kehidupan manusia sekarang. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Misalkan kayak ada pembulian di kolom komen lah atau apapun itu kan bisa jadi depresi, bisa jadi salah satu faktor ya nggak sih sekarang kalau misalkan sosial media. Kayak cyberbullying gitu ya. Iya betul. Kayaknya kalau misalkan faktor lingkungan itu masih ada, cuman kecil gitu loh. Mungkin sekarang yang lebih besar itu faktor dari sosial media. Iya nggak benar. sih? Nggak sebesar faktor sosial media tadi ya Pepe. Ya Lut ya. Benar. Iya, benar. Aku juga ngerasanya kayak gitu sih. Kayak faktor lingkungan dan bisa dibilang faktor keluarga itu tuh sedikit berperan dalam apa sih yang kita lagi bahas gitu sekarang gitu kan. Yang lebih jauh berperan itu kayaknya sosial media dan individu itu sendiri juga. Iya benar. Nah, Baik lagi ke gimana kita ngontrol diri kita aja. iya benar. Bicara tentang gimana cara kita ngontrol diri kita sendiri nih, banyak tuh kan. Ini lagi-lagi lebih dominan ke cewek sih yang bahas ini. Cuman gak ada salahnya kalau dibahas sama cowok juga. Ini tentang self love. Oke. Gimana pandangan kita nih tentang self love nih? Oke, mungkin bisa dimulai dari cowok dulu ya. Coba dari saudara Jani sendiri kayak gimana tuh? Oke. Self love. Kalau aku sih kayak dulunya waktu masih awam nih bilang self love tuh aku ngiranya malah kayak orang jomblo. Tuh ngecap diri dia tuh harus self love tuh gitu. Aku harus menyayangi diri aku sendiri, aku harus lebih kayak tetap nyayangin orang lain tapi selebih-lebihnya mungkin harus menghargai diri sendiri kayak gitu kan. Jadi kayak banyak yang ngira dan aku pun juga ngiranya dulu kalau self love ini alih-alih dari orang yang jomblo supaya dia bisa dibilang lebih bermartabat, jadi dia bilang aja self love gitu. Nah, sedih banget ya orang jomblo. Kalau menurut aku sendiri sih setelah aku baca-baca di sehatmental.id, Instagramnya sehatmental.id, self love atau mencintai diri sendiri itu penting agar kita juga dapat menikmati hidup. Self love ternyata juga dapat mempengaruhi bagaimana kita mengatasi masalah yang terjadi dalam hidup. Jadi ternyata self love itu bukan semata-mata kayak alih-alih orang pengen dicap, ternyata dia tuh juga punya cara buat kehidupan dia dan alibi dari menghilangkan jejak dia jomblo gitu. Tapi self love tuh lebih kayak ya emang
yang harus kita tanam dalam diri kita gitu. Oke. Mungkin kalau dari Jani kan itu dari sisi positifnya ya, yang bisa kita ambil dari sisi positifnya gitu loh. Nah kalau misalkan aku kan sekarang lagi baca yang di blog dari salah satu blog yang ternama lah ya. Self love itu sebenarnya konsepnya egois ya nggak sih? Egois kayak kalau misalkan bilang apa ya, self love itu mencintai diri sendiri. Itu kan hal yang egois ya kalau misalkan bisa dibilang. Dia egoisnya tuh kayak ya udah, aku cinta sama diri aku sendiri, mau aku kayak gimana pun. Jadi dia nggak ada improve selfnya gitu loh, kayak ya udah gue kayak gini aja, gue udah sayang sama diri gue sendiri gitu loh, tanpa harus menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Gue kayak gini udah, pokoknya gue udah cinta sama diri gue yang sekarang gitu loh, tanpa dia harus gue harus jadi lebih baik lagi, nggak kayak gitu ya kan. Lebih egois. Terus juga kayaknya kalau misalkan self love itu kalau dari sisi negatifnya ya, dia nggak mau dengerin orang lain ngomentarin tentang hidupnya gitu loh. Kayak misalkan tadi tuh kayak jomblo, gue udah gue udah nyaman kayak gini kok, kayak gitu loh. Sebenarnya mungkin nggak kayak gitu, cuman dia nggak mau dengerin omongan orang aja. Kayak benar-benar nutup pendapat dari orang lain gitu ya. Pokoknya bener-bener kayak ya udah, gue udah cinta sama diri gue sendiri, kenapa harus di komen gitu loh. Itu mungkin sisi negatifnya dari situ ya. Sisi negatifnya dia nggak mau dengerin orang komentar tentang dirinya sendiri gitu. Kalau menurut dari yang sisi negatifnya ya. Oke, ini agak nyambung dari apa yang barusan kamu bilang sih, Lut. Ada ini nih, cara menumbuhkan self love. Di antaranya, yang pertama itu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Sama kayak apa yang kamu bilang barusan. Setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Jadi berhenti kayaknya dia lebih dari aku, kayaknya aku nggak sebanding sama dia, kayak gitu tuh kayaknya seharusnya dijauhkan buat menumbuhkan self love pada diri kita sendiri. Yang kedua ada jangan lupa untuk memperhatikan dan merawat badan, pikiran serta jiwa kita. Nah ini salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah makan makanan yang sehat dan menyempatkan diri untuk sering-sering olahraga ataupun sedikit beraktivitas dengan menyibukkan diri gitu. Selanjutnya ada ingat bahwa kegagalan tuh merupakan hal yang wajar gitu. Kayak berhenti menyalahkan diri kamu karena kegagalan yang pernah kamu alami. Seperti salah satu pepatah yang pernah mengatakan fall down 7 times, get up 8 gitu. Jadi kalau kita gagal tuh udah 7 tahun. Kalau kita udah merasa kegagalan kita tuh udah 7 kali gagal, yang ke-8 itu pasti kita bakal bangkit gitu. Oke, selanjutnya tuh be kind to yourself. Jangan terlalu keras lah terhadap dirimu sendiri. Istirahat kalau udah lelah dan selalu percaya kalau kamu tuh bisa dan percaya dengan kemampuan dirimu sendiri. Dan yang terakhir, eksplorasi diri juga bisa membantu. Buat teman-teman yang merasa kurang menumbuhkan self love pada dirinya, ayo dong eksplorasi diri gitu. Apa sih yang bisa kita keluarkan dalam diri kita gitu. Yang pastinya masih dalam lingkup yang positif ya. Kayak ikut kegiatan dan temukan hal yang memberikan kamu semangat, sehingga self love dalam diri kamu itu tumbuh dengan sendirinya gitu. Iya betul. Oh ya, mungkin nyinggung dari yang kamu juga ya. Jadi kan kamu bilang kan kalau misalkan self love itu berhenti membandingkan gitu ya. Mungkin kita harus lebih bersyukur dari apa yang kita punya gitu loh. Jangan terlalu apa ya. Gue bisa juga kayak gitu, jangan terlalu maksain gitu loh. Jangan terlalu maksain. Terus juga sebenarnya ya kalau misalkan untuk menumbuhkan self love itu kita tuh butuh me time, ya nggak sih? Me time yang benar-benar, apalagi lagi pandemi kayak gini kan, kita pasti lebih sering banget me time gitu loh. Jadi kita bisa numbuhin self love itu sendiri dengan cara me time, benar-benar me time aja gitu. Lakuin apa yang kamu mau, jangan memaksakan apa yang kamu nggak bisa gitu. Benar-benar me time aja. Waktu bagi diri sendiri itu penting gitu loh, untuk mencernihkan pikiran lah ataupun untuk apapun itu gitu. Kayak benar-benar me time aja gitu kan. Banyak juga tuh me time yang
me time yang bisa dilakuin ya. Kalau misalkan dari aku sendiri, me time yang bisa aku lakuin itu kayak pakai baju yang udah lusuh, tiduran di kasur, matiin lampu, dengerin musik, itu tuh udah kayak me time banget buat aku gitu loh, tanpa harus mikirin apa-apa gitu loh. Itu tuh nyaman kan, bener-bener senyaman itu kan kalau udah pakai baju yang yang bukan baru kan. Biasanya kalau baru tuh keras gitu kan. Jadi kalau misalkan baju-baju yang udah lama, tiduran di kasur, itu udah bener-bener me time banget sih kalau menurut aku. Kalau me time bagi kamu tuh kayak gimana? Nah iya, sebelumnya pasti kalau kita pengen me time di rumah pada saat pandemi kayak gini, kita tetap harus mikirin kontrol terhadap me time kita tuh ya. Kayak me time-nya tuh harus lebih dikontrol, jangan mentang-mentang me time tuh jadi pengen ngelakuin semuanya seenaknya gitu kan. Masih harus ada kontrolnya juga tuh dengan diri sendiri. Kalau me time menurut aku sih, aku sering ngelakuinnya dengan bener kayak yang kamu bilang tadi, rebahan, tapi rebahannya nggak dari pagi sampai malam juga ya. Kayak rebahan sambil denger lagu gitu. Nah, ini aku ada saran nih buat teman-teman yang pengen menumbuhkan self love. Kalau kalian yang pengen menumbuhkan self love dengan cara dengerin lagu, aku punya playlistnya nih buat teman-teman yang pengen numbuhin self love dengan cara dengerin lagu. Yang pertama itu ada Kunto Aji, judulnya Bungsu. Yang kedua Tulus, judulnya Lagu Untuk Matahari. Yang ketiga Save Myself dari Ed Sheeran. Yang keempat ada Who You Are dari Jessie J. Answer Love Myself dari BTS. Don't Forget to Love Yourself dari lagu-lagu yang ada di playlist tadi. Jadi buat mungkin teman-teman yang lain ada juga nih playlist lagu yang dijadiin buat cara mereka numbuhin self love pada dirinya. Mungkin bisa di komen di bawah apa aja playlist kalian kalau lagi nggak gabut juga sih, kayak lagi pengen rebahan terus pengen menghargai diri dengan cara dengerin musik. Nah itu musik kayak apa yang kalian dengar bisa ditulis di kolom komentar. Musik salah satunya ya, mungkin musik salah satu cara ya untuk self love, untuk relaxing. Ya kalau aku emang musik sih, mostly-nya kayak ya semuanya tuh bisa ditenangin pakai musik lah kayak gitu. Ya betul. Pokoknya musik yang bisa ngebangkitin semangat, musik juga yang musik tuh kayaknya semuanya ya kayak bisa ngerti kita lagi kayak gimana gitu loh, kayak bisa cerita lewat musik. Ya bener banget tuh. Tapi nggak semua orang juga kan suka musik, jadi buat teman-teman lain mungkin punya cara lain, bisa di sharing sama kita ataupun dibagiin juga ke teman-teman lain. Ini nih cara yang aku pakai kalau lagi pengen numbuhin self love. Mungkin bukan dengan cara dengerin musik, atau mungkin dengan cara ngerjain soal matematika, ataupun dengan cara traveling, ataupun jalan ke mall, ataupun jalan bareng teman gitu kan. Apalagi? Kayaknya itu sih, soalnya kayak banyak banget yang lagi in juga kan tentang self love tuh kan. Semuanya tuh harus dikit-dikit self love gitu. Ya kayaknya jadi pelarian ya self love itu. Iya sih, kayaknya lebih ke self love itu kayaknya lebih ke menerima kita kayak gimana gitu lah, bersyukur ya. Kayak kita kayak itunya kita lupa aku namanya, let's see on us. Iya, kayak tagline-nya kita ya. Ya, tagline-nya fokus tuh, let's see on us. Ayo dong kita lihat apa yang ada di diri kita. Yep. Gitu. Self love.